Halo guys, kita ketemu lagi dan bagaimana keadaan kalian? Sukses selalu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang lolohan ya, lolohan yang akan kita jinakkan ya. Seperti biasa ini adalah bio green ya, bio green. Tapi ini cemong ya, tidak apa-apa. Dan saya akan jadikan dia bahan jinak-jinakan ya. Nah, kali ini pembahasan tentang apa? Nah, tentang jinakan atau burung lobet anakan kita yang badannya kurus. Itu kenapa, faktornya apa, dan bagaimana cara menanganinya, nanti akan saya jelaskan. Dan jangan lupa kalau sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Oke, kita lanjut saja. Ini bahan saya tinggal satu, dan saya akan jinakan dia. Oke, let's go. Nah, untuk bahan jinakan, kalian harus cari lobet itu yang benar-benar lincah, yang benar-benar agresif waktu dia disepet ataupun disendok, ataupun kalian bermain dengan tangan kalian ya. Kalian cari bahan itu yang cukup agresif ya, biar dia menjadi lobet yang tidak takut orang dan berani untuk melakukan atraksi ataupun kegiatan ya. Waktu kita lepas ataupun dia di kandang, dia tidak takut dengan orang dan dia berani, intinya dia berani. Dan kalian harus mencari yang karakternya si burung seperti itu ya. Jangan cari yang hanya sekedar jinak ataupun sekedar mau menyepet saja, tapi cari yang benar-benar berani dan benar-benar tidak takut dengan orang ya. Nah, contohnya seperti yang saya pegang ini, ataupun ya saya punya cuma satu ya, contohnya seperti ini saja. Yang seperti saya pegang ini, dia cukup berani, dia cukup lincah, dan dia cukup agresif untuk kita lakukan penjinakan atau untuk bahan jinak-jinakan kita ya. Terserah kalian mau menjadikan dia free fly ataupun dia hanya menjadi burung akrobat ya. Nah, ini lobet yang saya jinakan ini, dia pertamanya sudah ada temannya ya, 3 ekor kemarin. Dia semuanya respons pet, tapi ini sengaja saya sisakan satu karena hanya ada permintaan untuk membuat lobet jinak ya. Saya sisakan satu, yang penting dia cukup merespons pet dan cukup agresif ya waktu dia disepet ataupun di bermain dengan tangan ini ya. Nah, nanti sampai besar pun dia akan selalu seperti ini. Nah, cara menanganinya, saya cuma memberi dia makan sedikit saja ya. Saya memberi makan dia sedikit dan membiarkan dia tetap lapar ya, tapi jangan terlalu lapar banget. Jadi kalau dia terlalu lapar banget, dia akan menjadi kurus dan menjadi tidak sehat ya. Burung itu tidak sehat dan akan gampang terkena penyakit. Nah, kalau kalian memelihara burung si lobet dari kecil dan kalian curiga itu kenapa burung itu badannya kecil, kurus, dan seperti tidak berbobot. Nah, itu bisa dari faktor kalian waktu menyepet ataupun dari faktor indukan. Nah, gimana kalian mendapatkannya? Waktu gimana kalian mengambilnya dari lolohan? Apa kalian mengambilnya dari 10 hari ataupun sudah 14 hari? Itu kalian lihat. Kalau misalnya kalian ambil dari 10 hari, itu berarti jelas kesalahan dari kalian ya. Dari kalian yang kalian memberi makanannya atau bubur lolohannya itu tidak seimbang nutrisinya ya, dan mengakibatkan burung itu menjadi kecil dan tidak berbobot alias kurang gizinya. Nah, kalau kalian ambil dari 14 hari ataupun dia sudah ambil kalian dari lebih dari 14 hari dan itu badannya tetap kecil, itu faktornya biasanya dari pengaruh induknya. Nah, kenapa dari induknya? Kalau induknya tidak salah, tapi dari pemberian kalian memberi makan seperti jagung, kangkung. Nah, itu kalian yang porsinya agak kurang ataupun jumlah anaknya di dalam gelodoknya itu agak banyak. Jadi kalian membeli porsi jagungnya itu terlalu sedikit. Nah, itu bisa dari faktor makanan yang diberikan oleh si induk. Dan ada juga dari faktor keturunan ya. Dari induknya memang kecil, jadi keturunan dari anak-anaknya itu mengikut menjadi kecil, itu ada ya. Kecil tapi bukan badan kurus ya. Nah, waktu dia udah beranjak dewasa, lobet itu akan terlihat kecil ya. Terlihat kecil sama seperti induknya, dia tidak akan bisa besar, tapi badan tidak akan kurus ataupun kering meronta ya. Nah, kalau yang saya punya ini dia cukup kecil
dia cukup kecil dan bobotnya juga cukup ringan. Nah, itu bukan faktor dari saya memberi makan yang tidak bernutrisi ataupun tidak bergizi, tapi memang dari faktor si induk. Faktor si induk, karena dia si induk itu agak malas ya, malas memberi makan si anaknya. Nah, saya ambil lebih cepat, sekitar 12 hari. Kok 12 hari? Ya 12 harian saya sudah ambil, saya sudah unduh. Karena si induk sudah mulai malas memberi makan. Karena apa? Karena induknya sudah berusia tua ya, sudah tua dan dia dia masih bisa bereproduksi dan menghasilkan telur, dan alhamdulillah masih bisa menetas. Tapi indukan yang saya punya itu cukup unik, dia tidak mau hanya mau menetaskan tapi tidak mau memberi makan yang terlalu sering ya. Makanya saya ambil dan saya pantau, dan anaknya itu tidak, di tempoloknya tidak berisi makanan yang cukup banyak ya. Jadi saya cepat ambil saja dan saya pisahkan, dan ini ya termasuknya. Nah, dia sekarang sudah lincah, menjadi sehat, emang sehat terus dari dulu, tapi badannya hanya kecil ya. Nah, saya cuma memberi makannya sun, bubur kacang hijau dan beras merah setelah saya campur racikan-racikan saya sendiri dan tidak saya sebutkan ya, itu rahasia pribadi. Nah, tapi dia tidak mau berkembang dan tidak mau menjadi gemuk. Nah, itu karena emang faktor dari gennya, dia kecil ya. Mau kita bagaimanapun dia tidak akan bisa gemuk ya. Jangan kalian paksa, nanti kalau kalian paksa takutnya dia menjadi sakit dan jadi lemas lalu mati ya. Sangat disayangkan sekali. Nah ini intinya, kalau kalian ingin lobot itu gemuk ataupun kalian merasa itu lobot itu kurang gizi, kalian tadi cari dulu faktornya dari mana kesalahan kalian. Jangan langsung kalian mengambil tindakan yang gegabah. Kalian ingin menggemukkan yang sebenarnya dia bukan tidak bisa gemuk, tapi dia hanya dari faktor keturunan ataupun dari faktor memang dia burung itu kecil, dan kalian paksakan dia untuk jadi gemuk ya. Takutnya nanti dia akan mati dan kalian akan rugi sendiri ya. Dilihat dulu dari faktornya dari mana, apakah dia dari benar-benar racikan kalian ataupun dari indukan ya. Nah, kalau kalian ingin mencari lolohan atau kalau kalian mencari jerak-jerakan yang gampang untuk dibuat, kalian harus mencari yang benar-benar agresif ya, yang benar-benar agresif dan benar-benar lincah terhadap spet, lincah terhadap sendok, ataupun waktu kalian berikan jari dia akan mengejar seperti ini, dia akan mengikuti. Itu entah dia mau 1 ekor, 2 ekor ataupun 3 ekor, itu pasti sama saja, dia akan lincah di semua. Nah, kalau ada temannya malah lebih bagus, dia akan mengikuti temannya dan akan seagresif satu sama lain ya. Jadi tidak akan seperti ini. Kalau ini kan sudah memang saya setting sendiri, dia menjadi sangat-sangat jinak dan agresif ya. Ini udah ada 3 ekor, yang 2 sudah terjual ya, tinggal 1 saya sisakan hanya buat untuk pesanan yang sudah saya terima ya. Jadi saya jinakan hanya 1 ini saja. Nah, oke. Gimana kalau ada yang dipertanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan sebisanya saya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Kalau sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, dadah, sampai jumpa. Yuk, dadah.